Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kembali lagi bersama saya Faizi di kelas sekolah bisnis gitu ya, sekolah wirausaha dari Wiragama Investa 2024 yang merupakan salah satu rangkaian dari event kompetisi Wiragama Investa 2024 UMKM Layak Invest, UMKM Layak Ekspor. Dan di sesi kali ini, seperti biasa, di jam 8 pagi kita mulai dengan sesi dari UMKM untuk level 0, di mana rekan-rekan diharapkan bisa naik level dari awalnya tidak punya usaha, kemudian punya usaha yang dijalankan. Dan untuk minggu ini kita masuk ke langkah ketiga ya, setelah seminggu sebelumnya kita masuk ke langkah kedua dan seminggu sebelumnya lagi masuk ke langkah nol, langkah pertama gitu ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan masuk ke agenda langkah ketiga yang dimana untuk langkah ketiga ini kebetulan sudah hadir mentornya di tengah-tengah kita yaitu pada Coach Mirza. Boleh saya hai mungkin Coach? Ya, masuk. Belum. Ya, insya Allah nanti Coach Mirza akan mendampingi kita semua untuk mempelajari kurikulum yang ada di level nol gitu ya untuk langkah ketiga pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum lanjut, seperti biasa, saya akan biasanya buka dengan sedikit penjelasan tentang Wiragama Investa sendiri. Wiragama Investa merupakan salah satu kompetisi yang diinisiasi oleh komunitas Indowira, bekerja sama dengan Kagama atau keluarga alumni Gajah Mada untuk di wilayah Jawa Barat. Acara ini ditujukan untuk mencari, mengkurasi UMKM yang memang memiliki kelayakan untuk mendapatkan investor atau investasi dan juga bertujuan juga untuk mengembangkan UMKM agar bisa juga layak ekspor. Untuk UMKM sendiri di Wiragama Investa 2024 ini terbagi menjadi 5 level, yaitu level nol, di mana UMKM belum punya usaha atau belum punya usaha yang berjalan. Lalu kemudian di level satu sudah berjalan, masih dikerjakan oleh seorang diri atau single fighter. Lalu kemudian ada level 2 di mana UMKM sudah berjalan dan dibarengi dengan karyawan atau tim. Lalu di level 3 UMKM sudah punya tim dan juga sudah membuka program kemitraan atau membuka cabang gitu ya, dari cabang usahanya. Lalu masuk ke level 4 selain punya tim, selain punya cabang, di UMKM level 4 juga diharapkan sudah punya sistem yang dibangun sehingga bisnisnya bisa berjalan secara autopilot seperti itu. Nah, kelima level ini kemudian kami fasilitasi dalam bentuk sekolah bisnis secara gratis yang diselenggarakan setiap hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan sesuai jadwal, hari ini kita buka dengan UMKM level nol. Nanti jam 10 ada UMKM level 1, jam 1 siang nanti ada level 3, jam 3 level 2 sorry, jam 1 level 2, level 3 di jam 3 sore, dan level 4 di jam 4.30 sore. Lalu kemudian nanti rangkaian akan dilanjutkan dengan bazar yang akan diselenggarakan nanti di sekitar bulan Oktober. Bazar ini nanti akan berkutat di eh, bazar franchise ya, yaitu rekan-rekan nanti akan membuka peluang sebanyak-banyak untuk menambah kemitraan atau cabang. Lalu kemudian dilanjutkan nanti ada proses inkubator dan akselerator untuk memastikan rekan-rekan siap gitu ya untuk bisa lanjut ke level berikutnya. Baru nanti diakhiri dengan sesi presentasi atau pitching bisnis gitu ya. Rekan-rekan nanti diharapkan untuk bisa mempresentasikan bisnisnya, kelebihannya, keunggulannya, sistem bisnisnya, dan lain sebagainya nanti di depan para investor untuk kemudian nanti ditentukan siapa yang akan menjadi pemenang dari kompetisi pada kesempatan tahun ini seperti itu. Nah, itu tadi update agenda yang akan kita bawakan pada kesempatan
perlombaan kompetisi Wiragama Investa 2024 pada kesempatan tahun ini. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Coach Mirza adalah materi tentang target market dan bisnis model. Lebih lengkap bagaimana tentang bisnisnya, pembelajarannya pada hari ini, dan bagaimana target bisnis kita bisa buat gitu ya. Lalu kemudian bisnis model apa yang kemudian bisa kita adaptasi sebagai jalan atau sebagai model bisnis yang akan kita lakukan. Nanti akan kita simak bersama-sama pada materi hari ini. Nah, mungkin sekilas akan kita kenalan dulu pada coach kita pada hari ini, yaitu em, Coach Muhammad Mirza Kusumawardana SE, CBHC, seorang Project Sales Trainer dan Associate Business Coach di Rumah Siap Kerja. Lalu beliau juga seorang Professional Business Coach juga, Business Owner dari Abah Mak Farm, lalu Head of Retail Sales at Hijrah Coach di tahun lalu ya, lalu kemudian Business dan Marketing Development di PT Teta Digital Integrasi, dan Head of Operation at Pasar Mikro Pedagang Kaki Lima Jaya Mulia, dan sales juga berpengalaman juga sebagai sales di Intraco Penta Prima Services. Nah, kalau kita lihat ya pengalamannya cukup banyak beliau ini, jadi sangat-sangat diharapkan sekali rekan-rekan bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya, dan rekan-rekan diharapkan juga nanti bisa di akhir gitu ya mengerjakan tugasnya. Tugas ini merupakan salah satu parameter juga untuk memastikan bahwa rekan-rekan memahami materinya secara menyeluruh dan juga bisa mampu menerapkannya nanti di bisnisnya masing-masing. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan langsung berikan kesempatan kepada Coach Mirza yang sudah hadir pada hari ini. Kepada Coach Mirza, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Coach. Suaranya kebetulan belum masuk, Coach. Masih belum? Ya, belum masuk. Mungkin bisa ganti headset atau tidak perlu pakai headset mungkin. Sudah? Oke, Oke. masuk. Masuk, masuk. Oke, sip. Ya, terima kasih Mr. Izzy sudah menyambut teman-teman dari Indowira ya, para pelaku usaha yang nantinya insya Allah diinkubasi sampai menjadi investor. Saya izin share screen Mas Izzy ya, teman-teman semua. Silakan, Coach. Oke, apakah sudah terlihat? Belum penuhnya, Coach. Belum ya, tunggu ya biasa ya. Oke, masuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam sejahtera bagi kita semua, swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Teman-teman semua, karena yang hadir satu orang, selamat pagi Kak Reno Miletina dari Lampung. Ya, Kak Reno. Pagi Kak Reno, apakah terdengar suara saya? Berikan respon terlebih dahulu, sehingga nanti diskusi kita akan lebih menarik. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik, Kak Reno, salam kenal dari saya. Ya, kalau boleh tahu, Kak Reno saat ini berarti sudah punya bisnis atau belum punya bisnis nih, Kak? Belum. Belum ya. Rencananya pengen buka bisnis apa? Rencananya sih ada ide buat usaha bikin fashion sama aksesoris. Oke, fashionnya lebih ke arah apa nih? Kalau boleh tahu, baju muslim atau umum aja gitu? Umum bisa hijab ala hijab bisa juga. Oke, muslim bisa, hijab bisa. Oke, keinginan itu kalau boleh tahu sudah berapa lama atau baru-baru ini nih Kak? Keinginan untuk berwirausaha di fashion maupun di aksesoris. Udah setahun yang lalu.
dari setahun yang lalu. Apa yang sudah, kalau boleh tahu, apa yang sudah dilakukan untuk mewujudkan bisnis tersebut? Sudah siapkan jenis plan bisnis kayak ide itu sudah. Bisnis idenya udah ya. Oke, Ya, menarik banget. Mudah-mudahan dengan mengikuti kelas ya bersama Indowira ini bisa semakin terwujud, bahkan bisa mendapat investor gitu. Benar ya, amin. tinggalnya di Lampung ya? Bukan di Lampung, di Oh, bukan di Lampung. Di mana tinggalnya? Kalimantan. Oh, di Kalimantan mana? Di di Banjarbaru. Oh, di Banjarbaru. Asli orang Kalimantan? Ya, Oh, saya dulu sebagai sales di Intraco awal lulus kuliah tuh di ini Kak, di Tanjung. oh, Di Tanjung saya tahu Tanjung. tahu Tabalong. Iya betul banget, itu kampungnya Titi Puspa ya. Di sana hampir 2 tahun saya di sana Kak, dari tahun 2012 sampai 2014, dari zaman yang nggak ada Inul Vista ya, sekarang sudah jadi ada Inul Vista gitu, jadi sering banget ke Martapura. Masih ingat bahasa-bahasa Kalimantan itu, pian ya, ulun, kayak apa gitu ya. Ya makan ke soto Banjar ya, kangen untuk ke sana. Baik, kita akan membahas nih, Reno ya. Mudah-mudahan Kak Reno ini satu-satunya peserta banget. Kak Reno aktif ya, jadi kita biar interaktif di sini Kak Reno. Saya berharap banget ada kerjasamanya seperti itu. Sepertinya laptop saya agak error ya. Oke, kita masuk ke materi yaitu tentang target market dan bisnis model. Sebelum itu, eh, kita tahu Kak bahwa Indonesia ini secara data dan fakta ada fenomena menarik bahwa Indonesia merupakan peringkat ketiga, ya. Peringkat ketiga dalam dalam jumlah pengangguran terbesar di dunia. Nah, jadi terbesar Kak, bayangin dengan 200 juta penduduk kita tuh terbesar di peringkat ketiga dunia. Bahkan di tahun ini pun banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK, Kak. Ya, melakukan PHK itu sekitar hampir 7.000 per semester 1. Kita nggak tahu nih lagi berjalan di semester 2 apakah semakin bertambah atau tidak, dan banyak banget perusahaan-perusahaan startup yang gagal. Nah, bisa jadi solusinya apa? Solusinya adalah menjadi entrepreneur, karena dengan menjadi entrepreneur ini bisa menciptakan lapangan pekerja. Tapi membicarakan entrepreneur atau wirausaha gitu ya, Indonesia pun belum menyampai indeksnya kan, sebesar 4% yang ditargetkan oleh pemerintahan Indonesia. Jadi sekitar 3 juta pengusaha lagi harus ditumbuhkan, dan ini menjadi salah satu solusi ya biar kita bisa menciptakan Indonesia emas seperti itu. Nah, ada 2 quotes yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema ini. Yang pertama yaitu dari Peter Drucker ya. Ini pakar manajemen yang mengatakan bahwa tujuan dari pemasaran adalah untuk memahami pelanggan dengan begitu baik. Ya, saya ulangi lagi, tujuan dari pemasaran adalah untuk memahami pelanggan dengan begitu baik sehingga produk ataupun layanan cocok dengan mereka ya, dan terjual dengan sendirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, model bisnis adalah cerita yang menjelaskan bagaimana perusahaan Anda bekerja. Menurut John, ya, Margareta, penulis dari ahli manajemen. Apa sih maksud dari quote ini? Ya, kalau kita lihat quote ini, kata kuncinya adalah pemasaran ya untuk memahami pelanggan. Nah, pemasaran untuk memahami pelanggan. Bagaimana pelanggan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang sudah tahu ya bagaimana mau membeli. Yang tadi membeli ya bagaimana menjadi pelanggan yang loyal. Seperti itu, dan produk ataupun layanan cocok dengan mereka dan terjual dengan sendirinya. Nah, artinya bagaimana membuat orang yang tahu itu ya strateginya seperti apa yang disesuaikan dengan perilaku target market kita, sampai yang tadinya membeli strateginya seperti apa gayanya ya, sehingga dia mau menjadi pelanggan yang loyal. Lalu yang kedua adalah model bisnis. Model bisnis adalah cerita yang menjelaskan bagaimana perusahaan kita bekerja. Kalau kita mau ketemu investor, itu wajib banget ya kita punya model bisnis gitu. Tapi yang sering saya ketemui pada saat melakukan pendampingan UMKM, rata-rata ya udah Pak, saya mau bisnis
misalkan minuman-minuman, ya udah saya beli ini aja, saya beli cupnya lalu saya jual harganya 3.000 5.000 Pak. Kenapa harganya 3 5.000? Karena pasarannya segitu Pak. Nah, sebenarnya mereka sudah punya plan, sudah punya gambaran, tapi belum maksimal. Nah, seperti itu dah. Apa sih menyebabkan plan ataupun gambaran mereka tidak maksimal? Tentu saja berkaitan dengan pelatihan, pembinaan, bimbingan yang mereka belum miliki gitu. Karena kalau kita sebagai pebisnis nih Kak Reno, ya kalau kita sebagai pebisnis, apalagi kita belum banyak karyawan, artinya kita masih mengerjakan itu sendiri. Ya, artinya bagaimana bisnis kita supaya bisa berkembang kan gitu. Ya artinya diri kita dulu dikembangkan karena bisnis kita nggak kemana-mana kan gitu. Kalau kita nggak dikembangkan ya maka bisnis kita ya di situ-situ aja. Karena bisnis nggak akan kemana-mana. Pak, saya belum paham digital marketing. Berarti pelajarin. Kalau pemilik bisnisnya nggak belajar digital marketing, ya maka apa yang terjadi ya penjualannya cuma dari secara offline aja di tempat-tempat itu aja. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan quote ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, kita lanjut. Tadi sudah dijelaskan profil saya ya melalui Mr. Easy. Jadi saat ini saya bergabung di perusahaan Rumah Siap Kerja, perusahaan yang diinisiasi oleh Bapak Sandiaga Uno sebagai Project Sales dan Associate Business Coach. Dan juga saya sekarang banyak aktif ya sebagai profesional business coach, dan saya bergabung salah satunya di Sekolah Wirausaha dan Wiragama Investa bersama Mr. Easy, dan masih banyak lagi saya sebagai associate selain di Rumah Siap Kerja. Lalu juga saya punya ternak Kak, ya bahkan sudah bermain di susu kambing. Ya, sekarang total produksi saya kalau per hari itu sekitar 25 hingga 30 liter untuk susu kambing. Tinggal dikali aja 30 hari, lalu dikali dengan harga jual saya itu di antara 22.000 sampai 25 tergantung dari permintaan gitu. Dan itu masih berjalan, dan alhamdulillah untuk Untuk pelanggan pelanggan tetapnya sudah ada gitu. Dan ini belum saya growth, belum saya online kan, karena berkaitan dengan halal maupun BPOM-nya yang memang agak challenging untuk kita sesuaikan seperti itu. Nah, kemudian saya juga pernah berpengalaman sebagai kepala sales di Hijrah Coach ya, pelatihan yang memberikan sertifikasi seseorang atau individu untuk menjadi profesional coach berdasarkan ICF. Lalu juga saya sebagai business marketing development, jadi saya sempat pada saat pandemi itu buka usaha sebenarnya. Ya, buka usaha, nama usahanya itu Psikolog 911. Jadi mempertemukan antara orang yang membutuh pendampingan atau teman curhat, teman cerita melalui aplikasi. Karena pada saat pandemi itu banyak sekali ya masalah-masalah isu ataupun kesehatan mental. Nah, ini berjalan 1 tahun, alhamdulillah gagal ya, tapi ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berarti karena harta hampir habis di sini ya, sampai gagal, sampai nol lagi. Lalu kemudian juga saya 5 tahun menjadi kepala pasar. Kalau pernah nonton film Kang Mus di RCTI, nah mungkin saya akan lebih banyak berperan seperti itu, tapi secara profesional. Jadi saya dipercaya untuk mengurus pasar tersebut, mulai bagaimana menjaga, memaintain pedagang, ya lingkungan sekitar, ya, terus berkolaborasi dengan pemerintah dan sebagainya. Jadi selama 5 tahun saya memahami apa sih yang menjadi masalah, kebutuhan, keinginan dari para pedagang kaki lima khususnya, karena 5 tahun saya menangani mereka gitu. Dan juga saya setelah lulus kuliah saya berperan sebagai sales Intra-Kopenta. Jadi setelah lulus harus kerja di daerah Tanjung ya, jadi challenging banget ya Tanjung itu, teman-teman kalau yang hadir di sini, hiburannya tuh nggak ada. Kita di dekat tambangnya PT Adaro, jadi kalau mau liburan atau hiburan itu harus ke Banjarmasin. Dan pada saat itu jaraknya sekitar 3 sampai 4 jam seperti itu. Jadi karena nggak ada hiburan, sudah mancing, bosen, nggak dapat, akhirnya pernah kita beli gitu ya. Bahkan saya pernah ditangkap oleh orang Dayak sana karena sempat ada hewan peliharaannya anjing itu ketabrak, padahal bukan saya pelaku, saya ditahan gitu. Jadi terkait dengan budaya kuat banget di Banjarmasin pada saat itu. Akhirnya saya merasa cukup, pengalaman saya 2 tahun di sana untuk merantau, membentuk karakter. Akhirnya saya di Jakarta lebih banyak kayak gitu. Nah, itu sekilas aja tentang saya. Nah, hari pertama Kak Retno mudah-mudahan sudah mengikuti kurikulum UMKM ya, yang level 0 langkah 1 ya, tentang mindset etika. Semoga saya harapkan
Kak Retno ini sudah siap secara mentalnya. Dan yang kedua, ya kita sudah membahas tentang kurikulum yang kedua, yaitu tentang validasi ide dan visi usaha. Artinya, ya Kak Reno sudah menemukan. Makanya tadi saya tanya ya, berarti keinginan untuk memiliki bisnis khususnya di fashion dan aksesoris, ya semoga sudah semakin nyata terlihat ya dengan pelatihan di minggu lalu yang kedua. Dan hari ini kita akan membahas tentang target pasar dan bisnis model. Nah, perumpamaan sederhananya target pasar itu seperti kita mencari jodoh di sebuah aplikasi gitu kan. Tentu saja dari aplikasi mencari jodoh ini kan nggak semua orang kita klik cocok match. Artinya kita akan menemukan kliknya seseorang yang memang cocok dengan kita. Jadi kita seperti itu ya target pasar. Jadi kita menemukan sebenarnya siapa sih yang cocok dengan saya melalui aplikasi ini gitu lah. Terus yang kedua bisnis modelnya itu strategi PDKT-nya seperti apa? Gitu ya. Strategi PDKT dengan orang yang klik ini dalam tanda kutip ya, mungkin ada yang ya udah mungkin saya pakai teknik strategi slow but sure ya, pelan tapi pasti, atau terkadang ada strategi PDKT-nya langsung nembak. Nah, kita akan bahas seperti apa sih ya orang yang cocok dalam bisnis kita dan seperti apa strategi yang efektif dalam bisnis kita seperti itu. Nah, Kak Reno udah siap Kak Reno untuk kita diskusi? Siap. Siap. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh open mic ya, atau boleh raise hand dulu silahkan. Atau mau tulis di kolom chat kalau Kak suara tenggorokan lagi kering, nanti boleh tulis di kolom chat gitu ya. Pokoknya senyaman mungkin ya, jangan terlalu serius ya karena satu-satunya peserta. Ya mudah-mudahan jadi seperti private nih. Jadi semoga dapat insight yang banyak nih Kak Retno ya. Insya Allah. Oke, kita masuk. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ini ada satu video ya, Kak Reno. Nanti mohon dibantu, nanti akan saya tanyakan apa pesan yang Kak Reno dapatkan dari satu video ini. Ya, silakan disimak ya.
Oke, ya. Nah, oke. Eh, Kak Retno, ya, itu videonya tadi semoga bisa mendapatkan inspirasi. Tapi saya mau tanya nih, apa pesan yang bisa diambil dari video tersebut menurut pemahaman Kak Reno? Silakan Kak, coba. Es, Itu ya. tadi ada anak jualan es krim Kak. Mm-mm. Pesannya apa kira-kira yang bisa Kak Reno dapatkan dari video tersebut? Terus berusaha, jangan menyerah untuk Terus jualannya. berusaha, terus Jualannya berusaha. kan jualannya nggak ada yang beli, habis itu banyak yang beli kalau jualannya ke pasar gitu. Ada Jangan, lagi, jangan menyerah. jangan menyerah. Ya nggak apa-apa, karena di sini saya tidak mencari siapa apa yang paling benar dan apa yang paling salah, tapi bagaimana persepsi yang Kak Retno dapatkan. Jadi artinya ada orang berjualan ya, terus dia nggak menyerah bahkan menjualan di pasar seperti itu ya. Iya, Ya, oke. Saya izin juga menyampaikan dari video tersebut bahwa anak kecil ini melihat kebiasaan, bahwa kebiasaan anak kecil apa sih? Ya pasti kan jajan. Apa sih jajan yang paling disukai anak kecil ya? Es krim khususnya mungkin ya, ada permen dan lain sebagainya. Tapi yang dilihat ditampilkan di video itu adalah adanya sebuah kebiasaan dari sebuah kelompok gitu ya. Yaitu apa? Makan es krim gitu. Nah, satu sisi atau satu situasi ada seorang anak kecil yang secara melihat kebiasaan itu dia nggak mampu gitu kan. Jadi terhadap satu produk ini ada orang yang secara kebiasaan itu belum mampu untuk membelikan sebuah es krim. Nah, akhirnya ibunya sendiri punya inisiasi untuk membuatkan es krim yang anak ini nggak perlu beli es krim, bahkan orang tuanya menyiapkan itu nanas gitu. Pada saat orang tuanya bikin ya karena ketidakmampuan bikin es krim supaya menyenangkan anaknya, akhirnya anaknya makan gitu kan. Ketika dia makan, ternyata enak, tanya ibunya, ya, enak, gitu. Nah, ternyata anak itu ya punya otak bisnis kali ya, akhirnya kenapa nggak dijual kan gitu ya, akhirnya dia nyiapin produk, kemudian dia nyiapin marketnya gitu kan, kenapa nggak dijual, kata anak itu ya. Nah, ibunya juga, oh ya udah kalau mau jual. Nah, si anak ini ya dengan ibunya dibantu untuk nyiapin produk es nanas. Nah, terus dia coba tuh pergi ke pasar. Di mana-mana para pelaku UMKM atau orang-orang gitu ya, ketika pengen berwirausaha, keberaniannya nggak ada. Tahu nih ya, tapi pada saat dia silakan jual, ya dia nggak mau, takut, malu, Pak, bingung mau ngomong apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi anak ini punya keberanian, dia jual es nanas ya dalam seharian itu, dalam kegiatan itu, tapi nggak ada yang laku. Akhirnya dia ketemu lagi dengan orang tuanya ya, yang selaku mentor, selaku coach, selaku teman, selaku ibu yang memberikan kepercayaan pendampingan. Terus orang tuanya cukup bilang, silakan kamu lihat bagaimana para pedagang ya berjualan. Nah, mulai itu dia melihat, ya dia melakukan observasi, dia melakukan riset, gitu si anak kecil itu. Ternyata dia punya satu solusi, satu inovasi, di mana dia bikin gambar ya dengan tulisan sendiri, ya kemudian nama produknya pun diganti es nanas Snow White, dia bilang gitu kan. Lalu strategi harganya dia juga punya inovasi. Akhirnya dia coba, yang tadinya jualan yuk es nanas, sekarang yuk silakan beli es nanas dengan beli 3 dapat sekian, beli ini dapat sekian, dan jadi semakin menarik lagi dalam penyampaian dan berhasil. Nah, dari pesan ini, ya tentu saja para pelaku usaha yang masih baru harus punya keberanian dan terus mau belajar, begitu Kak Reno. Ya, dan saya berharap nanti kalau Kak Reno bisnisnya berjalan, Kak Reno harus punya keberanian dan harus terus belajar dalam meningkatkan kemampuan bisnisnya seperti itu. Ya, gimana videonya seru ya? Ya, itu pesan yang bisa saya sampaikan. Nah, ada 3 hal yang akan kita diskusikan, Kak Reno. Yang pertama itu tentang target market atau yang saya katakan menjual itu sebenarnya mudah. Asalkan kita bisa menemukan orang tepat dan kita akan bahas bagaimana kita bisa menemukan orang yang tepat untuk berjualan. Lalu yang kedua tentang bisnis model. Nah, kita akan membahas ya bisnis model ya. Mudah-mudahan waktunya tepat dan yang terakhir itu ada tugas praktek mandiri. Jadi setelah kegiatan ini selesai, tentu saja Kak Retno nanti akan ada eh, akan ada
tugas praktek mandirinya dan itu akan saya dampingi ya. Begitu ya Mr. Izzy, nanti kalau saya kurang tepat atau ada yang ingin tambahkan nanti akan dibantu oleh Mr. Izzy seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu target pasar? Menurut Kak Retno, apa itu target pasar nih Kak Retno? Pembeli atau konsumen kita yang membeli produk kita. Ya. Pembeli atau konsumen yang membeli produk kita ya. Good, bagus banget ya. Kita lihat pengertian dari target pasar menurut ahlinya dikatakan bahwa target pasar merupakan kelompok pelanggan yang paling mungkin membutuhkan dan ingin membeli produk atau layanan yang kita tawarkan menurut Peter Drucker gitu. Apa maksud dari penjelasan atau pengertian dari Peter Drucker ini? Ya. Artinya apa? Kita menemukan kelompok yang paling mungkin membutuhkan dan ingin membeli produk ataupun layanan yang kita tawarkan. Yang paling mungkin. Jadi kalau kita mau menjual, Pak, target pasar saya itu semua kalangan. Salah nggak, Pak? Ya salah kalau menurut saya. Saya terus terang aja, saya bilang salah. Dalam berjualan untuk menemukan target pasar, kita harus mencari kelompok yang memang membutuhkan produk kita dan yang ingin membeli produk kita. Mana dari semua kalangan itu yang benar-benar ingin membeli produk kita? Gitu, teman-teman. Ya. Kalau kita analogikan gitu ya, Kak Retno, bahwa kita anggap misalkan kita berjualan es tadi deh. Ya, es nanas tadi. Nah, ada kelompok, misalkan menurut Kak Retno, ada kelompok satu ya, atau kelompok A, dia duduk di pantai gitu, di siang hari. Dan kelompok B tinggalnya di kutub utara sambil pakai jaket tebal. Menurut Kak Retno, untuk kita menawarkan es krim ini, ya, yang cocok tuh kelompok yang mana? Kelompok yang di pantai. Yang pantai, kan artinya untuk menjual produk itu bukan bicara semua kalangan. Dari semua kalangan ini, kelompok yang mana yang paling membutuhkan produk es krim kita, gitu. Ya, jadi menurut Peter Drucker ini kita harus fokus kepada kelompok yang memang ingin membeli produk kita gitu ya, dan kita singkirkan dulu kepada bukan yang nggak butuh gitu ya. Jadi kita akan tahu nih kapan dan di mana es krim yang tadi itu ya supaya bisa laku keras seperti itu menurut Peter Drucker. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, pertanyaan berikutnya menurut Kak Retno, kenapa penting menentukan target market? Kenapa Kak Retno? Kenapa kita harus bisa menemukan ya atau menentukan target market? Kenapa menentukan target market yang tepat nih Kak Retno? Silakan. Kenapa Kak Retno? Untuk produk kita lebih terima atau banyak konsumen yang loyal kita. Oke, untuk produk sehingga membuat konsumen akan loyal ya. Good banget ya, sudah berusaha menjawab. Banyak ya alasan kenapa penting menentukan target market yang tepat gitu. Ini alasannya Kak ya. Kalau Kak Retno tahu ada 4 poin yang perlu Kak Retno ketahui. Yang pertama, peningkatan efektivitas pemasaran. Maksudnya apa, Pak? Ya, misalkan anggaplah kita punya flyer, Kak. Ya, flyer udah biayanya misalkan udah kita jutaan gitu ya, kita print, kita bikin gitu ya. Terus kita bagikan ke semua kalangan yang tadi saya katakan. Ke anak SMA disebar flyernya. Ya, anak SMP ke sekolahan kita sebar flyernya. Masuk ke mana? Masuk ke perkampungan kita sebarkan flyernya. Nah, itu akan membuat pemasaran kita tidak efektif gitu, Retno. Ya. Kalau kita sudah investasi ya mengeluarkan biaya marketing, artinya kita harus spesifik. Ini marketing ini ditunjukkannya ke siapa? Bayangkan misalkan gini, Kareto ini lagi mancing gitu ya. Kareto kan artinya kalau kita lagi mancing itu ya kita harus tahu nih posisi ikan ada posisi ikan tuh ada di mana kan gitu ya. Kalau kita memancing berarti kita harus melakukan observasi dulu, riset nih. Saya mau mancing, di depan udah ada kolamnya gitu, udah ada kalinya. Di mana ya kira-kira lokasi yang memang ada ikannya, atau di mana
ya lokasi yang benar-benar ada ikan besarnya. Nah, pasti kita akan lempar umpannya di situ kan gitu. Bukannya kita sebar di sini, di sini, di sini ya. Mancing pun sama seperti itu, teman-teman. Ya, jadi dengan mengetahui ya target market, kita akan bisa fokus ya. Kita akan bisa fokus untuk mengarahkan iklan maupun promosi ke tempat yang memang oh ini lebih tepat gitu. Dan tentu saja hasilnya akan lebih maksimal atau dalam dalam apa perumpamaan artinya ketika kita mancing kita akan mendapatkan ikan yang besar atau ada ikan yang nyangkut seperti itu. Nah, yang kedua tentu saja penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Maksudnya gimana Pak Mirza? Kenapa hubungannya antara target market dalam penggunaan sumber daya yang efisien? Nah, kalau kita eh, biasanya yang pernah saya lakukan dulu saya juga pernah gitu ya. Saya blasting, saya WA blast kalau mungkin kita sering ketemu WA blast ya, nomor-nomor yang melakukan promosi gitu ya, kenal atau tidak gitu ya, tiba-tiba dapat promosi, email, telepon, pasang iklan gitu ya, dan lain sebagainya, telepon gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan sumber daya yang efisien ya dengan menentukan target market ini seperti kita lagi main panah Kak. Memanah kan berarti bagaimana caranya satu panah yang kita gunakan ini tepat sasaran. Kan gitu. Daripada kita punya 10 anak panah gitu ya, cat, 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 ya, nggak kena. Nah, artinya kita harus fokus ke target market yang memang tepat. Sehingga itu nggak akan membuang-buang waktu kita. Baik itu waktu, tenaga maupun uang gitu. Pertanyaan ini menurut Kak Reto. Menurut Kak Reto, lebih lebih mending pilih blasting ke memblast ya, blasting mudah-mudahan paham, memblasting ke 1000 kontak WA atau pasang iklan di media sosial. Menurut Kak Reto yang mana? Kalau kita mau apa ya, mau promosi ya, lebih impact menurut Kak Reto itu lebih impact yang memblasting ke 1000 kontak WA atau pasang iklan di media sosial. Pilih yang mana? Kontak lewat WA. Kenapa alasannya kalau boleh tahu Kak Reno? Lebih mudah kan chatnya langsung pas responnya kan cepat direspon. Kalaunya media sosial sih waktu tertentu aja itunya yang ngelihat postingan kita. Oke ya. Good. Jadi ini bukan bicara benar atau salah, saya cuma memancing aja ya Kak Reto untuk pemahaman kita. Jadi artinya Kak Reto lebih memilih memblasting ke 1000 kontak WA. Mungkin karena alasannya Pak kita sudah punya nomornya. Jadi kita harus manfaatkan nih Pak nomor-nomor ini. Karena kita udah punya nomor pribadi mereka lalu kita bisa blasting. Bahkan kita bisa telepon langsung gitu ya. Jadi bukan bicara benar atau salah. Ini tergantung dari situasi maupun kondisi kita. Kita mau pemasarannya kemana gitu. Bisa jadi ya pasang iklan media sosial juga impactful, tergantung situasinya. Kita mau Pak, kita sudah punya followers 10.000, mungkin kita pasang iklan Pak di media sosial. Jadi kita manfaatin media sosial kita, bisa aja seperti itu, gitu ya. Lalu yang ketiga tentu saja meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan ini. Tadi yang Kak Retno sampaikan bahwa saya setuju ya. Jadi kita harus tahu juga ya. Misalkan tadi kita hubungin dengan di awal tadi saya katakan dalam aplikasi kencan gitu ya. Nah, kita mencari orang yang memang sesuai dengan kita gitu. Nah, di situ setelah kita mengetahui, kita harus tahu kebiasaan dia apa, perilakunya bagaimana. Ya, kalau misalkan dia suka coklat, artinya kita kasih coklat kan gitu ya. Karena itu kesukaannya apa nih kok Kak? Kalau boleh tahu makanan favoritnya. Makanan favorit roti. Roti. Roti rasa apa kalau boleh tahu? Roti rasa 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 rindu, rasa benci, rasa kangen? coklat coklat. Coklat, oke. Kalau misalkan gitu ya, saya mau apa ya, ibaratnya mau memprospek lah supaya Kak Reto mau membeli produk saya. Tiba-tiba di hari weekend ini saya kirim roti rasa coklat dengan varian pisang, ada yang rasa versi pisang, roti rasa pisang coklat, roti singkong coklat. Gimana perasaan Kak Reto? Senang Masih seneng lagi. ya, seneng ya, karena saya mengetahui apa kesukaan Kak Retno kan gitu. Nah, dalam hubungannya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, artinya kita sudah mengetahui nih target market kita. Kita harus tahu juga apa sih keinginan, kebutuhan, hobi, perilaku dan lain sebagainya, gitu. Karena kalau kita mengetahui apa yang mereka mau dan suka dan kita kasih sesuai dengan kebutuhan mereka, tentu saja
kita akan merasa puas ya, bahkan balik lagi gitu ya. Bahkan bisa menjadi pelanggan tetap gitu ya. Makanya warteg itu tahu usaha warteg itu selalu balik lagi karena apa? Dia tahu kan majikan saya mau ini, mau ini, mau ini langsung disiapkan seperti itu ya. Nah itu ya Kak Retno tentang kenapa sih penting kita harus menemukan target market yang tepat gitu. Pertanyaannya nih lagi buat Kak Retno ya. Saya harus banyak cara karena satu-satunya peserta ya, jadi asik banget diskusinya. Menurut Kak Retno kan bisnisnya fashionnya belum mulai ya. Belum. Nah menurut Kak Retno ya, Kak Retno pilih ini bukan bicara benar atau salah ya, mana yang pertama kali yang harus kita lakukan ya saat ingin memulai usaha? Apakah yang A, siapin produknya dulu, atau yang B, ya siapin marketnya? Yang mana menurut Kak Retno? Produknya dulu lah untuk ditawarkan ke orang. Kenapa harus siapin produknya dulu? Soalnya nyata sih kalau ada produknya untuk ditawarkan itu nyata bisa untuk Oke, dijual langsung gitu. Nah, baru siapin marketingnya. oke, good ya. Jadi artinya siapin produknya dulu ya. Jadi semuanya sama baik sebenarnya. Bisa jadi siapin produknya lalu siapin market atau ada marketnya nih Pak. Maka ya kita siapin produknya itu tergantung situasi dan kondisinya gitu ya. Ada kisah juga gitu ya. Karena hobi masak, banyak yang nyobain, seneng ya, akhirnya dia buka catering, ada yang seperti itu ya. Kemudian dia juga lihat ada market, wah. Misalkan contoh saya punya pengalaman gitu ya. Saya lulusan dari Universitas Yarsi gitu ya, di mana paling nomor satu itu fakultas kedokterannya gitu. Di sana banyak banget, bahkan fakultas kedokteran untuk memulai mata kuliahnya itu dimulai jam 7 gitu. Masalah mereka apa? Masalah mereka nggak sempat sarapan, nggak ada waktu untuk nunggu ya di pedagang kaki lima. Akhirnya saya melihat market itu, kelompok-kelompok kebiasaan mereka gitu ya, saya melihat, saya analisis, akhirnya saya masukin produknya. Ada yang seperti itu Kak Retno. Jadi mana Pak yang lebih bagus tergantung situasi dan kondisinya, mana yang lebih bagus gitu. Nah, kita bermain lagi ya biar seru nih Kak Retno ya. Semakin mantep di target marketnya, saya akan kita coba satu games ini ya, ice breaking. Kita bayangin, kita samakan persepsi. Ini ada satu ya, minuman boba dengan packagingnya nih Kak. Packagingnya itu dari beling ya, kaca lah ya, kaca minuman boba rasa coklat gitu. Secara packagingnya seperti itu. Range harganya untuk minuman boba ini dari 35.000 sampai dengan 70.000. Kita anggap seperti itu ya. Jadi secara karakter minumannya gelasnya beling, harganya 35 sampai 70.000. Pertanyaannya, di mana kita dapat membeli boba? Boba ini kira-kira kita bisa belinya di mana nih Kak? Menurut Kak Reno, harganya 35 sampai 70 gitu. Terus packagingnya beling. Oh, dari online, Online, selain online apa lagi kira-kira? dari agen khusus yang menjualnya. Agen khusus yang menjualnya good banget. Ada lagi? Kalau kita mau kalau kita keluar, kita offline, kira-kira kita bisa menemukan minuman yang harganya 35 sampai 70 ini di mana? Selain online, tadi online semua ya, keagenan, itu yang offline lah salah satu ya. Tapi bisa juga online kalau keagenan. Terus mana lagi kira-kira? Di toko Kalau outlet atau toko di pasar. outlet, di pasar yang seperti apa sih yang menjual minuman seharga 35-70? Apakah pasar-pasar tradisional atau pasar yang seperti apa? Nah, Ya, dalam pemilih ya, dalam produk kita gitu ya, itu pemilihan tempat atau tempat kita berjualan itu juga harus ada analisisnya, ada risetnya kan gitu. Pasar tradisional. Nah, apakah dengan produk yang harganya 35 sampai 70.000, pasar tradisional ini tepat untuk kita berjualan? Nah, ini mesti kita analisiskan gitu. Jadi, untuk bisa menemukan orang minuman boba dengan harga 35 sampai 70.000, packagingnya
Beling ini tempatnya harus tempat-tempat yang orang kunjungi punya karakter penghasilan sekian gitu ya dan lain sebagainya gitu Kak. Jadi dalam memilih tempat itu juga harus ada risetnya. Lalu kira-kira menurut Kak Retno, siapa saja yang akan membeli minuman boba ini? Dengan harga 35 sampai 70 ribu, secara packagingnya itu dari beling atau kaca. Siapa yang akan membeli minuman boba ini menurut Kak Retno? Silakan. Kita belajar ya Kak, jadi jangan takut salah. Jadi ini udah sebagai salah satu bagian proses kita akan melayani Kak Reto supaya bisa memahami untuk kurikulum, target market maupun bisnis model. Menurut Kak Reto, siapa yang akan membeli minuman boba dengan harga 35 sampai 70 ribu ini? Biasanya sih remaja yang umuran sekitar 18 tahun gitu. Ya, remaja 18 sampai berapa Kak? Sampai umur 30-an sih. Ya, oke, 30 ya. Oke, berdasarkan usia 18 sampai 30. Ada lagi? Kalau Ada lagi? punya digital marketing itu bisa siapa aja yang membutuhkan. Siapa saja yang membutuhkan. Nah, siapa Kalau saja ini kelompoknya kira-kira ya orang yang seperti apa? Oke, ya mungkin agak ini agak confuse ya, karena memang ini emang di awal harus salah dulu gitu ya. Jadi nanti akan saya bahas gitu. Siapa saja akan membeli minuman boba. Nah, berarti artinya target marketnya siapa? Secara apa demografi, ya, secara geografi gitu ya, secara fisiografi, secara perilaku dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Tapi kalau kita membicarakan case-nya ini, artinya misalkan saya lanjutin gitu ya, usia remaja 18 sampai 30, penghasilannya misalkan 5 juta ke atas gitu ya, atau uang jajannya biasanya kalau anak sekolah uang jajannya satu hari yang 50 ribu gitu ya, kemudian tepatnya di perkotaan dan lain sebagainya. Jadi kita harus bikin spesifik mungkin gitu. Tapi nggak apa, ini lagi latihan ya. Nah, ini ya Kak Retno, ada rumusnya untuk menentukan target market yang tepat. Nah, karena uh, dalam menentukan target market ini yang tadi saya katakan menjual kita akan mudah. Nah, kita bisa menggunakan namanya teknik STP, boleh dicatat ya atau boleh di screenshot. Teknik STP strategi pemasaran yang digunakan untuk menentukan siapa, di mana dan bagaimana sebuah bisnis akan dijalankan. S-nya apa? S-nya itu segmentation. Ya, segmentation mengkelompokkan ya. Semua kalangan dikelompokin kalangannya itu gitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan semua kalangan Pak ya, ada sempat saya itu waktu di rumah siap kerja, usahanya keripik Kak, jajan-jajan oleh-oleh. Siapa target market keripik ini? Semua kalangan Pak, semua kalangan. Saya punya anak kecil ya, umurnya 3 tahun, apakah dia bisa mengkonsumsi keripik singkong? Ya, kalau orang tuanya bolehin mah bisa Pak. Nah, kan sebenarnya kan jadi kebingungan juga, apakah anak kecil udah bisa memakan keripik singkong, apalagi mungkin secara gigi belum banyak tumbuh, belum kuat dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau bicara semua kalangan kita harus mengkelompokkan gitu ya. Berdasarkan apa yang tadi saya katakan, berdasarkan kategorinya, berdasarkan demografis gitu Kak. Demografis tahu Kak? Apa? Tahu Apa aja? lokasi tempat. Demografis ya itu ya usia, jenis kelaminnya, pendapatannya, pekerjaannya, pendidikan, bahkan sampai ada yang status pernikahan, bahkan sampai ada yang ke agama gitu. Ini tergantung dari kita mau sampai mana demografisnya gitu ya. Lalu ada geografis Kak. Nah, geografis tahu Kak apa? Geografis tinggalnya di mana ya. Terus iklimnya di daerah tersebut seperti apa ya, cuacanya ya. Jadi kita eh, harus tahu nih ya, udah berdasarkan demografi menemukan orang-orangnya di mana kan gitu. Karena berdasarkan lokasi geografis ya, eh, pasti orang taruh deh, di Banjarmasin ya sama orang yang misalkan di Padang gitu ya, pasti secara lidahnya kan juga beda.
ya preferensinya pasti beda. Orang ingat saya nanti ya, kalau salah ntar kasih tahu. Seingat saya orang Banjar itu sukanya yang manis, yang pedes kurang ya, gitu ya Kak ya. Bener Iya. nggak? Kalau orang Padang mungkin lebih senang dengan yang pedas, santan gitu ya. Jadi kita harus tahu mengkelompokkan konsumen kita berdasarkan geografis gitu. Lalu Kak, kalau dilihat itu ada psikografis gitu ya. Psikografis itu apa? Psikografis ya berdasarkan gaya hidupnya. Nah, gaya hidup orang di Banjarmasin dengan gaya hidup orang yang di Padang, di Jakarta pasti beda. Nilai-nilai yang mereka cari dalam mengambil keputusan pun pasti beda. Pasti juga kepribadiannya beda. Kan gitu. Kalau kalau kata orang ya, yang orang Sunda gitu ya, segalak-galaknya orang Sunda ketika marah pasti ngomongnya pelan kan gitu. Nah, itu kan secara mungkin kepribadiannya gitu ya. Jadi kita harus bikin ya kelompok tersebut. Nanti kita akan perjelas lagi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir perilaku, Kak. Nah, cara oke, misalkan gini. Yang Kak Retno tra- eh, kapan terakhir beli barang online nih, Kak? Kalau boleh tahu. Atau berbelanja lah. Minggu yang lalu Beli barang apa? Beli produk apa? tuh produk obat kesehatan Obat kesehatan belinya secara online atau offline? online. Online. Kenapa Kak Retno belinya secara online? Emang di Kota Banjar nggak ada? Soalnya pilih khasiatnya yang bagus sih, paling bagus. Oh, di Kota Banjar nggak ada menjual pil kaset yang paling bagus? Enggak, produknya Nggak ada. beda. Oh, produknya beda. Nah, itu perilaku dari Kak Reno yang mewakili mungkin ya, tapi nggak semua yang tinggal di Kota Banjarbaru. Jadi kita harus tahu mereka tuh lebih senangnya itu beli secara online atau belinya secara offline gitu. Nah, terus juga ada perilaku yang dia tuh senang dengan produknya karena manfaatnya, ada senang karena siapa yang menjualnya, ada yang kena karena oh ini PT apa karena bisnisnya atau karena perusahaannya. Perusahaannya udah 10 tahun dikenal gitu ya. Misalkan contoh gini, ada PT Kimia Farma menjual obat yang dibutuhkan oleh Kak Retno, lalu ada saya ya dengan PT yang baru yang Kak Retno beli belum dikenal. Tapi manfaatnya sama-sama bagus. Yang mana Kak Retno pilih? Apakah PT Kimia Farma atau PT yang baru saya bikin? Itu Kimia Farma. Kimia Farma. Jadi kita harus memahami bagaimana konsumen perilaku. Nah ini berkaitan juga para pebisnis nantinya nih Kak Retno. Kalau bisnisnya Kak Retno jalan. Jadi Kak Retno harus bikin brandingnya. Branding secara Kak Retno-nya, produknya sama bisnisnya. Karena orang itu ada yang senang karena bisnisnya, ada yang senang karena produknya, ada yang karena senang dengan siapa yang menjualnya. Gitu. Ya makanya apa banyak para influencer-influencer tuh dipilih yang nggak sembarangan milih, pasti ada risetnya juga gitu yang mewakili dari target market gitu. Nah, eh, yang berikutnya adalah positioning gitu. Ya, positioning setelah menentukan target konsumen, ya kumpulkan informasi tentang apa yang menjadi kebutuhannya, ya kompetitor produknya seperti apa, dan keunggulan untuk memudahkan menarik eh, perhatian pelanggan. Jadi setelah kita mengkelompokkan nih Kak, ya, kemudian kita targetin ya. Sorry, targetnya belum ya. Jadi kita masuk ke T-nya targeting ya. Jadi setelah mengkelompokkan tadi itu ya, kita bikin kelompok-kelompoknya, kita pilih yang benar-benar menjadi kebutuhan maupun market kita. Siapa yang paling cocok nih dari yang kita bikin gitu ya. Oh yang paling bukan berarti yang kita bikin itu kita tinggalin, yang nggak kita pilih. Tapi yang kita pilih yang paling utama dulu yang mau kita serang tuh apa? Gitu Kareto. Targetnya siapa nih yang paling cocok? Gitu. Jadi setelah kita kelompokkan, kita pilih targetnya. Setelah kita pilih targetnya, kita memposisikan produk kita buat mereka tuh seperti apa supaya bisa diterima. Kan gitu. Contoh gini Kak, misalkan eh, saya menjual skincare, ya skincare. Kalau boleh tahu profesi atau kegiatan atau aktivitasnya Kak Reto saat ini apakah? Kak Reto aktivitasnya saat ini kalau boleh tahu?
Apakah ibu rumah tangga, kuliah, atau sedang mencari kerja, atau sedang merintis usaha, atau bekerja? Kalau boleh tahu. Pak Reno? Lagi Halo? cari kerja. Oke, lagi cari kerja ya. Oke. Saya menjual skincare nih. Ya, anggaplah Kak Retno sebagai wanita karir. Apa sih masalahnya Kak Retno sehingga Kak Retno harus pakai skincare? Misalkan Kak Retno lagi baik itu mau bekerja maupun sedang mencari kerja. Apa alasan Kak Retno memilih atau menggunakan skincare? Saya mewakili ya, Mm, tampil glowing. Mungkin Kalau Kak Retno apa? kalau manfaat kegunaannya sih untuk lebih cerah, memutihkan kulit. Oke. Cerah dan memutihkan kulit, kan gitu. Lalu saya memposisikan produk skincare saya seperti ini untuk apa target market ya Kak Retno gitu ya, yang memang mencari kerja gitu, sedang mencari kerja. Kak Retno, nih biar biar apa biar nanti sukses pada saat interview nih pakai skincare saya, kan gitu. Memposisikan bahwa produk kita tuh akan cocok ya akan menjadi solusi untuk target market yang sedang mencari kerja atau yang sedang bekerja. Lalu saya bikin tuh gaya komunikasinya. Ya. Sering gagal pada saat interview. Nih pakai skincare untuk memaksimalkan proses interview kamu. Sehingga kamu akan tampil glowing dan memukau di depan para HR kan gitu. Itu untuk target market yang sedang mencari kerja atau yang bekerja. Namun berbeda posisi produk skincare saya untuk misalkan kelompok usia ibu-ibu pengajian. Kan gitu. Bu, biar awet muda, pakai ini skincare saya. Nah, yang dimaksud positioning ini ya, bagaimana produk kita bisa diterima dengan target market yang kita mau tuju. Gitu Kak Reno ya. Kita lihat contoh sederhananya biar semakin memahami gitu ya Kak Reno. Ya, misalkan kita menjual produk boba herbal alami gitu ya. Dalam tahap segmentasi ya, dalam riset pasar yang kita anggap ini Alif ya. Alif mengidentifikasi ya 3 segmen potensialnya nih untuk menjual produk boba herbal alami. Ini contoh aja ya, biar dipahamin gitu ya. Jadi ada yang saya jelaskan via verbal, tapi ada juga yang saya jelaskan untuk memahami STP ini melalui contoh gitu. Nah, si Alif ini kan dilihat di situ ada 3 segmen yang dia buat. Yang pertama itu profesional muda berusia 25 sampai 35 tahun, bekerja di kota besar dan memiliki gaya hidup aktif. Lalu yang kedua, ada ibu rumah tangga berusia 40 sampai 45 tahun, peduli kesehatan keluarga, tinggal di daerah urban. Lalu ada yang ketiga, olahragawan, individu yang rutin berolahraga dan mencari produk yang dapat meningkatkan performa dan pemulihan. Nah, Alif bikin tuh segmentasinya untuk menjual produk boba herbal dan alami. Nah, dari 3 ini akhirnya Alif memilih ya, memilih 2 segmen yang paling menjanjikan yang akan membeli produknya. Yang pertama itu ternyata untuk bisa menjual boba ya herbal dan alami, dia memilih profesional muda usianya 25-3 tahun, bekerja di kota besar dan memiliki gaya hidup aktif. Lalu yang kedua adalah olahragawan ya, individu yang rutin berolahraga dan mencari produk yang dapat meningkatkan performa dan pemulihan. Alif merasa bahwa kedua segmentasi tersebut ini paling cocok untuk membeli dan mengkonsumsi boba herbal dan alami. Jadi Alif pilih 2 Kak, dari semua segmen ini contoh. Ya. Lalu dalam tahap positioning, akhirnya dia membuat bagaimana produk herbal dia itu bisa diterima di 2 target market ini. Ya, dapat menyehatkan sistem, pencernaan tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, memposisikan bahwa 2 segmen ini, apa sih masalahnya, kebiasaannya, sehingga mau membeli produk, oh ini Pak, dia beli produk karena ini, dia bikin semua. Yang nantinya akan digunakan untuk membangun positioning ya boba herbal dan alami kepada target konsumen sebagai minuman yang bagus untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi kita bikin cara komunikasinya pasti akan berbeda dari setiap target market. Nah, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau mau lanjut nih ke apa ya, saya ke distract nih. Ya, Kak Reno. Ya. Ada yang ingin tanyakan atau kita lanjut Kak Reno? Lanjut. Oke, siap. Nah,
Saya di sini saya tambahkan lagi ya untuk Kak Reto ketika sudah memilih target market, di sini kan profesional muda, berusia 32-35 tahun tadi ya, dan di kota besar dan lain sebagainya. Nah, persona konsumen tahu Kak Reno? Persona? Kalau tidak tahu Belum, nggak apa-apa, belum tahu. belum. Oke. Kalau menurut Kak Retno, melihat tampang saya yang jelek gini ya, menurut Kak Retno, kalau Kak Retno lihat di layar handphone, secara persona, ya, saya ini orang yang seperti apa kalau melihat nih? Silakan. Usianya saya berapa kalau menurut Kak Retno? Usianya sekitar 30-an tahun. 30 tahun. Nah, saya tinggalnya menurut Kak Retno di tempat apa? Di Di Jawa. kota apa misalnya? Di daerah Jawa. Kalau menurut Kak Retno dari tampang saya punya kebiasaan yang seperti apa? eh Ramah. Kebiasaan ramah. Kebiasaannya apa kira-kira? Kebiasaannya oke. Penghasilannya kalau menurut personanya Kak Retno, menurut Kak Retno, saya punya penghasilan berapa? Kalau melihat dari wajah aja nih. Puluhan juta per bulan. Oke, amin amin ya, walaupun belum sampai ya. Nah, persona konsumen itu kita harus bikin kan, ya. Kalau misalkan persona gitu ya, persona bisa kalau kita lihat eh misal Mr. Easy gitu ya, Mr. Easy mungkin tadi apa, mungkin penghasilannya udah puluhan juta, experience-nya banyak, ya. Kemudian tinggal di kota Jakarta dan sebagainya. Jadi kita harus tahu nih peranan konsumen dalam bisnis kita. Nah, gitu ya Kak Reto. Nah, ini bisa dicatat nih. Nah, ada sekitar 7 persona yang perlu diketahui. Karena ini saling berkaitan antara target market yang kita bikin, yang kita buat nantinya dengan persona konsumen, gitu Kak Reto. Karena persona konsumen adalah gambaran fiktif Kak Reto. Gambaran fiktif yang mewakili eh, pelanggan yang ideal, ya pelanggan ideal dari target market kita gitu. Nah, karena persona ini dibentuk ya berdasarkan riset tadi yang Kak Retno sampaikan, itu kan riset melihat saya karakternya seperti apa, penghasilannya, kebutuhan, kebiasaan gitu ya. Misalkan kita sudah siapin produknya nih, target market kita misalkan anak SMA. Kita punya tetangga anak SMA. Ini bisa kita riset kan untuk bisa menemukan personanya gitu. Asalkan si tetangga kita yang masih sekolah ini sesuai target marketnya, karakteristiknya dengan kita. Nah, itu bisa kita tanya, kamu mau membeli sepatu olahraga tuh kapan sih terjadi? Kamu kalau mau beli ini kapan gitu. Jadi kita bisa interview gitu ya. Terkait dengan apa sih yang menjadi kebutuhan, kebiasaan maupun tantangan mereka pada saat mau membeli produk yang memang sama dengan kita. Karena kita nantinya Kak sebagai pebisnis ini ya, kita kan ngurus semua hal masih sendiri ya. Bahkan kita pun harus bisa memahami persona konsumen gitu Kak. Dan ini akan sangat bermanfaat nantinya ya, yang nantinya Kak Reto akan bisa semakin maksimal lagi dalam menyesuaikan target market, bahkan pada strategi pemasaran gitu. Nah, ini ada 7 Kak ya, ada 7 ya, ada 7. Dan ini sangat penting ya untuk memahami ya, mulai dari pembeli ya, kemudian ada influencer Kak. Mungkin kita tahu semua influencer ternyata juga ada inisiator Kak. Lalu juga ada decision maker, lalu ada pengguna ya Kak. Lalu ada gatekeeper ya, ada final approval. Mungkin ini agak asing ya, tapi alhamdulillah saya berikan nih gitu ya ke Kak Reto sehingga Kak Reto nanti bisa semakin bagus lagi. Nah, kenapa penting Pak Mirza? Ya, saya kok sampai harus memahami persona konsumen, padahal dari target market sudah. Karena yang tadi saya katakan, ya dalam proses pembelian itu ada orang sudah merasakan manfaat, akhirnya dia beli, dia menginfluence, dia menginisiasi. Bahkan ada mungkin ketika kita bikin target market, ada yang halang-halangin gitu ya. Ada yang ternyata dia ada yang peduli kesehatan, ada orang yang peduli karena ramah lingkungan, dari plastik, bungkusnya aja dari plastik, oh bahannya begini, apa bahannya gini, dia nggak usah. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kita harus pahami gitu ya. Jadi dalam setiap pembeli itu nggak cuma satu orang yang berperan Kak.
pada semua aspek gitu. Kita harus mengetahui peran-peran yang pengaruh. Nah, misalkan kita dari inisiator. Ya, inisiator, Kak Reno pasti tahu orang yang menginisiasi, yang memulai proses pembelian, gitu kan, ketertarikan, menginisiasi, ya, atau orang yang pertama kali memang menemukan produk kita, gitu kan, ya. Misalkan karena kita, misalkan produk boba kita, gitu ya kan, tadi sehat, alami, herbal, gitu ya, alami dan herbal. Ternyata ada orang yang memang fokus pada produk-produk peduli kesehatan, gitu Kak. Nah, dia terinspirasi dengan konten kita gitu ya. Apalagi dengan adanya tren-tren minuman yang memperdulikan soal kesehatan. Nah, itu orang yang menginisiasi. Jadi ketika ada orang yang mau beli di lingkungan dia akan menjadi inisiator yang akan mempengaruhi juga karena ini akan sama perannya dengan influencer gitu ya. Dia akan menginisiasi gitu. Karena influencer konsumen yang akan mempengaruhi orang lain untuk membeli produk gitu ya, orang yang akan mempengaruhi membeli produk ya, selebgram ya, terus konten kreator ya yang emang dibayar gitu ya, terkait dengan mereview misalkan makanan sehat ya, jadi dia akan memberikan informasi influencer ini gitu ya. Kadang ada tawaran bisnisnya juga, kalau kamu berhasil menjual dalam 1 bulan ya, ini saya bayar nih kamu untuk mengiklankan. Nah, ini saya tambah lagi bonus kalau ada yang berhasil gitu ya menjual dari konten kamu 1 bulan ya sekian, saya kasih lagi bonus kan gitu ya. Lalu yang ketiga ada pembeli ya, konsumen yang mempengaruhi ya budget dan akan melakukan pembelian gitu ya. Jadi ada pembeli ya, misalkan dia memang yang akan membeli gitu kan. Ya. Bisa jadi kalau target ibu-ibu atau emang target market kita yang memang dia akan membeli langsung gitu ya. Itu pembeli. Lalu ada namanya decision maker. Ya. Decision maker konsumen yang memutuskan untuk melakukan pembelian. Decision maker dia akan memutuskan ya. Misalkan target market minuman boba kita itu untuk remaja, untuk anak-anak misalkan usianya 7 tahun sampai 17 tahun. Memang yang kita incar itu anak boba, anak boba lagi, anak muda gitu ya. Tetapi yang beli itu bisa jadi orang lain, kan gitu ya, orang lain. Nah, misalkan ibunya, bapaknya gitu. Atau ya, ibunya lagi butuh obat-obat kesehatan gitu kan. Ibunya lagi butuh obat-obat kesehatan. Nah, ternyata decision maker-nya adalah kita sebagai anak. Kan gitu. Nah, kita harus pahami. Ya, misalkan, jadi artinya kita harus memahami persona-persona ini. Gitu. Lalu, yang berikutnya ada pengguna nih, Kak. Konsumen yang akan terus menggunakan produk kita. Artinya dia sudah merasakan manfaat kita. Gitu ya. Manfaat terkait dengan produk kita. Nah, ini personanya. Ya. Lalu ada gatekeeper, orang yang akan menghalang-halangi. Nah, itu kebalikannya aja tuh. Ya. Kebalikan dengan decision maker. Gitu. Orang tuanya eh, maunya obat-obat yang diolah ya, obat-obat dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, si anak pengennya itu ibunya minum obat yang alami atau herbal ya. Misalkan kalau kita jual obat-obat dari PT Kimia ya, maka akan terhalangi oleh si anak karena anaknya pengen orang tuanya eh, apa eh, obat-obatan yang herbal. Atau kalau kita mau menjual mobil gitu ya, jual mobil. Nggak usah deh, misalkan saya kaitin dengan keinginan bisnisnya Kak Retno gitu ya. Eh, Misalkan si istrinya pengen belinya di Kareno gitu ya. Tapi suami, misalkan suaminya itu eh, belum gajian. Nah, itu bisa jadi menghalangi. Nanti aja belinya gitu karena belum gajian nih gini gini gini. Nah, itu bisa menghalangi. Gitu. Jadi kita harus memahami persona dari gatekeeper ini. Lalu yang terakhir itu ada final approval. Konsumen yang memutuskan untuk membeli dalam skala lebih besar. Nah, ya, final approval ya. Final approval jadi sebentar ya, misal Kak Retno menawarkan baju gamisnya gitu ya. Oke Kak Retno, aku mesti diskusikan dulu dengan suami seperti apa gitu ya. Karena aku mesti izin dulu. Nah, itu final approval. Jadi dia akan memastikan gitu Kak ya. Jadi dia akan mendapat persetujuan terakhir dari suaminya, dari pimpinannya gitu ya, dari orang tuanya. Jadi
dia udah setuju tapi dia butuh keredoan dari suami biar nggak jadi istri durhaka dan lain sebagainya. Itu contoh. Nah, apa Pak hubungannya? Tentu saja hubungannya dengan memahami siapa saja dari persona konsumen ini ya yang terlibat pada keputusan pembelian produk ya, kita akan bisa membuat strategi yang akan lebih tepat ya, dan kita akan fokus, kita mau mengkampanyekan, mau mempromosikannya ke persona yang seperti apa sehingga kita bisa menampilkan keunggulan produk berdasarkan persona-persona ketujuh ini, begitu Kak. Ya, hubungannya dengan target market tadi saya katakan bahwa kalau target market itu kan menentukan siapa kelompok kita yang memang akan, yang benar-benar tertarik, yang akan membeli. Kalau customer persona, ya persona konsumen ini memahami secara karakteristiknya, gitu kan, ya, secara spesifik dari setiap individu target market yang sudah kita buat, gitu, ya. Ya. Untuk customer persona, apakah ada yang ingin tanyakan atau kita lanjut? Tereno, Lanjut, sudah paham? paham. Oke, good. Terima kasih konfirmasinya. Kita lanjut ya. Ini saya kasih tips, tools, esensial dalam riset market. Nah, riset primer, ya ada riset sekunder nih. Ya, kalau riset primer itu informasi diperoleh langsung dari konsumen maupun pelanggan. Ya. Kemudian diperlukan untuk memvalidasi ide produknya, lalu mencari tahu seberapa siap ya mereka mau membayar produk kita, menganalisis apakah produk kita dibutuhkan. Nah, riset primer ini artinya riset yang data yang baru, yang masih fresh gitu kan. Ya, artinya untuk saya mau menjual produk ini Pak, misalkan baju muslim, saya jualnya ke siapa ya Pak? Nah, kita bisa melakukan riset. Nah, artinya kita bisa siapin produknya, ya, lalu kita tes tuh ke orang-orang. Ini pengalamannya gini, contoh pengalaman senior coach saya ya. Bebek Kaleo, tahu Bebek Kaleo, Kak Reno? Bebek Kaleo, apa Enggak, tahu? Enggak ya, enggak. oke, enggak tahu. Nah, Bebek Kaleo tuh makanan apa ya, favoritnya orang Jakarta. Jadi brandnya tuh sangat kuat sekali ya. Menjadi tiga besar lah makanan kuliner gitu ya, yang khususnya di bebek gitu, dan enak banget gitu dagingnya empuk. Nah, tapi kita bukan ke bebeknya, tapi prosesnya bebek kaleo sehingga bisa sebesar sekarang ini kan. Jadi ini saya dapat dari cerita, tapi saya ceritakan lagi dan ini menarik banget. Jadi senior coach saya kan kita sering kumpul karena bergabung di komunitas profesional coach ya. Jadi diceritakan bebek kaleo bisa sebesar sekarang. Pada saat mulai, bebek kaleo itu bikin bumbunya dulu dengan bebeknya, bumbunya dengan bebeknya. Pada saat itu, sebelum bebek kaleo muncul, dia riset tuh. Oh, bebek yang saat ini menguasai pasar adalah bebek Haji Slamet. Ya, bebek Haji Slamet mudah-mudahan tahu ya, bebek Haji Slamet. Nah, dia pilih 10 responden gitu. Dia ajak 10 responden untuk mencicipi masakan bebek bikinan dia dengan bebek Haji Slamet. Beberapa kali percobaan 10 responden itu mengatakan bahwa bebek Haji Slamet itu paling enak. Akhirnya dia terus berinovasi untuk mendapatkan jawaban ke 10-10-nya mengatakan bahwa bebek yang dia buat itu enak. Akhirnya pada saat percobaan terakhir 10 orang itu mengatakan bahwa bebek kaleo, bebek yang dia buat itu paling enak. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan, nah ini bisa kita riset Kak. Oh, saya punya produk nih. Ya, saya bikin baju muslim. Nah, kita minta nih perwakilan target market kita, ya kelompok-kelompok target market kita untuk apa? Untuk memberikan kritik dan masukan terkait dengan baju yang sudah kita buat. Nah, artinya, wah ini cocok nih target market kita berarti untuk yang ini. Jadi kita bisa melakukan riset seperti itu, gitu. Kalau riset sekunder, ya informasi diperoleh dari data yang sudah ada, gitu. Misalkan laporan, artikel, majalah, penelitian dan lain sebagainya. Wah ini ada nih penelitian tentang bisa juga kita pakai Google Trends ya memberikan informasi tambahan dari Google tuh. Oh ternyata target marketnya baju muslimnya Kak Reno nih di sini-sini gitu ya. Karena di riset sekunder ini diperlukan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari riset primer. Jadi kita sudah dapat hasil riset yang baru gitu ya, yang masih fresh.
Nah, kita dukung dengan riset sekunder itu bisa juga. Atau kita mau pakai riset sekundernya langsung pun silakan aja gitu. Tapi riset sekunder ini harus kita pastikan, kita harus pilih juga gitu bahwa data yang kita gunakan tuh masih fresh lah ya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Riset sekunder ini juga bisa menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer dan meminimalkan biaya maupun waktu. Karena data kita gunakan data orang lain. Kalau primer itu kan berarti data yang baru ya, masih baru, masih fresh, update gitu. Tapi membutuhkan biaya maupun waktu. Mana Pak yang lebih baik? Semuanya sama-sama baik gitu. Baik itu riset primer maupun riset sekunder. Karena apa? Karena kita bisa mengumpulkan data ya langsung dari konsumen ya, itu riset primer. Kalau sekunder ya kita pinjam data aja, kita gunakan, kita validasi keduanya itu boleh ya, kita gunakan riset primer ya, kemudian kita cari riset sekundernya, agar apa, agar semakin percaya diri karena karena dalam menentukan siapa yang akan menjadi paling tepat ya, terkait dengan target market ya, kita butuh validasinya. Apakah benar target market kita ini, lalu kita coba tes gitu. Nah, ini tips aja ya. Silahkan boleh dilakukan, boleh tidak gitu Kak Retno. Nah, kita lanjut ya. Ini ya, pertanyaan lagi. Menurut Kak Retno lebih mudah mencari pelanggan atau lebih mudah mempertahankan pelanggan nih, menurut Kak Retno? Lebih mudah saya mencari pelanggan baru atau lebih mudah mempertahankan pelanggan? Cari Kak Retno? pelanggan, mencari pelanggan. Mencari pelanggan. Oke, ini perumpamaan mudahnya kalau saya kaitkan dengan percintaan ya, karena masih muda Kak Reno. Bicara jatuh cinta, pasti kita sebagai manusia akan mudah mencari apa akan mudah dalam jatuh cinta. Benar ya? Jatuh cinta tuh mudah. Tapi yang sulit itu apa? Mempertahankan hubungan. Benar? Karena banyak kasus-kasus perselingkuhan ya, gitu. Jadi mencari pelanggan itu sebenarnya mudah, asalkan kita tahu orang yang tepat. Ya, oh ternyata Pak ada saudara saya, oh ada teman saya, oh ada tetangga saya. Oh Pak kita pasang iklan, oh saya punya Pak nomor teleponnya. Mudah, mencari pelanggannya itu mudah, asal tahu aja siapa yang mau kita tuju. Dalam mempertahankan mempertahankan pelanggan, ya tentu sepenuh tantangan. Karena untuk mencari kepuasan itu nggak mudah. Cacat sekali aja, pasti akan diingat cacatnya, gitu ya. Karena perumpamannya apa ya, luka di tangan, ya. Kalau kita apa? Kalau kita berobat pasti kan akan ada bekas lukanya. Itu akan selalu jadi ingat. Nah, agak sulit, agak tantangan. Tapi secara cost atau biaya dalam mempertahankan pelanggan tuh lebih murah ketimbang mencari pelanggan. Pasang iklan bayar, cetak flyer bayar, dan lain sebagainya. Oke, sebelum membahas materi selanjutnya, kita main games dulu ya. Kita main games ya, Kak Retno ya. Diberikan konfirmasi. Ya, Siap ya, game. kita main games. Nah, biar nggak bosen ya, kita sudah 1,5 jam ya. Saya coba lihat kolom chat dulu, takutnya ada teguran dari Mr. Easy. Oke. Nah, kita main games. Ya, tips yang pertama itu agar jualan kamu laku terjual, kita harus melakukan apa? Ya, ini menurut Kak Retno hurufnya dari P. Silahkan coba. Apa ya? Hurufnya dari P. Kalau agar produk kita laku terjual, kita harus melakukan apa nih, Kak Retno? Depannya P. Berapa huruf ya? 7. Tahu? Apa enggak? Promo. Ya, Promosi. 7 huruf. Promosi. Promosi. Iya, betul, promosi ya. Jadi kita harus bermain harus melakukan promosi. Nah, kemudian ya, kita lanjut lagi. Nah, satu menurun tuh ya. Barang yang kamu jual disebut sebagai apa? Ada O-nya tuh. Kira-kira apa? Ada O. Barang yang kita jualnya itu Produk, disebutnya sebagai apa? produk. Produk. Betul banget ya. Produk ya.
Kemudian ya, pendapatan bersih dari penjualan disebut apa? Yang diawali dengan huruf U. U apa? Pendapatan dari penjualan disebut apa yo? Apa tuh? U apa U? Berapa huruf tuh? 6 huruf. Kareno kasih tahu. U apa nih? Ayo. Kepencet lagi. Ya, untung disebutnya untung ya. Itu. Nah, dari aktivitas tadi ada produk, ada promosi, ada untung. Ya, kita akan membahas apa? Ya, kita akan membahas bisnis model. Kita baru saja menjelaskan tentang target market. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis model nih, Kak. Ya. Nah, apa itu bisnis model? Ayo, ya Retno, kalau ingat di awalan tadi, ya, saya menjelaskan terkait dengan quote. Kalau masih ingat, apa itu bisnis model menurut Kak Reno? Macam Oke, ide usaha atau ide bisnis, gambaran bisnis gitu. oke, ide usaha, gambaran bisnis, ya, good banget ya, bisnis model, gambaran bisnis, ya. Nah, ini bisa dilihat ya Kak Retno, pengertiannya bisnis model. Ya, tepat, masih on the track jawabannya Kak Retno. Kalau validasi ide itu di minggu lalu ya Kak Retno berarti harus memiliki maps-nya di materi yang kemarin. Kalau ini ya, bisnis model adalah cara bagaimana sebuah perusahaan merencanakan untuk menciptakan dan membuat maps-nya lah. Ibaratnya kita akan membuat maps-nya gitu ya. Serta bagaimana itu akan memanfaatkan keunggulan kompetitif untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sambil Kak Retno memahami pengertian bisnis model, saya mohon izin juga buat Kak Retno dan Mr. Izzy, saya ambil chargeran laptop dulu sebentar ya. Ya, Nah, itu ya bisnis model. Di situ kata kuncinya adalah merencanakan untuk menciptakan dan menangkap nilai. Bisnis model cara bagaimana sebuah perusahaan merencanakan untuk menciptakan dan menangkap nilai serta bagaimana itu ya akan memanfaatkan keunggulan kompetitifnya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, menurut Peter Drucker lagi. Nah, artinya apa? Ya, bisnis model itu yang tadi saya katakan adalah sebuah gambaran untuk menjelaskan kepada orang investor seperti itu ya, atau orang yang punya kepentingan nantinya. Karena model bisnis atau bisnis model ini merupakan blueprintnya, Kak. Ya. Ibaratnya kalau kita mau bangun rumah, apakah langsung main bangun aja, Kak? ya Enggak dong, ada enggak ya. rencana. Ya, pasti ada perencanaannya, ada RAB-nya, ada gambarnya, bahkan ada 3D modelnya. Sama dalam bisnis pun kita harus punya perencanaannya, harus ada gambarannya. Gitu, karena blueprint, gambaran atau kerangka kerja itu adalah hal yang akan nantinya menjelaskan bagaimana perusahaan kita itu memiliki rencana untuk beroperasi dalam mencapai tujuan ya, eh, bisnis gitu. Jadi itu merupakan sebuah blueprint kerangka. Rumah nggak ada, jarang ya saya menemukan, cuman mertua saya aja tuh ya. Ketika saya kebakaran, kios saya kebakaran. Jadi hari Rabu kita Lebaran, tahun ini kan hari Rabu ya Lebaran. Habisnya kiosnya kebakaran gitu. Jadi saya punya jadi agen sembako tapi dikelola oleh istri gitu ya. Terus punya beberapa kios juga. Kebakaran karena korsleting listrik ya. Untung nggak pulang kampung ya, Kamis jam 14.30 ya, sekitar 5 bulan yang lalu lah. Ya, karena Lebaran kan Januari, Februari, Maret, April ya. April ya. Sekarang udah bulan masuk September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 7 bulan lagi kita Lebaran lagi tuh ya, kira 1 tahun. Ya. Waktu kebakaran, proses bangunnya ya, karena masih ada mertua gitu ya. Dia nggak pakai, dia punya gambaran, tapi di otak aja gitu ya. Wah, mau mau komplain gimana sama orang tua sendiri kan gitu ya. Udah begini aja, gini 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 gitu ya. Ya, mau dilawan susah kan gitu ya. Jadi nggak punya gambaran. Akhirnya apa?
Akhirnya yang saya alamin pada saat bangun kiosnya lagi, budgetnya tuh ya pakai perkiraan dan jauh banget, hampir 2 kali lipat. Itu ya, itu Kak. Jadi dalam bisnis saya rasa kita harus punya perencanaan keuangan yang bagus ya. Kita harus punya bisnis plan yang bagus gitu. Karena saya ngalamin banget tuh ketika bangun 2 kios itu ternyata biayanya 100 juta. Belum sama isi-isinya. Padahal kalau dihitung-hitungan ya sekitar 50-60 juta udah kita siapin 50-60 juta tahu-taunya lebih. Nah, itu saya alamin banget ya. Jadi artinya kita harus bikin blueprintnya ya Kak. Kak Retno. Jadi Kak Retno nih sudah punya keinginan untuk apa? Untuk punya bisnis fashion. Nah, kita akan membicarakan bagaimana model bisnis fashion yang nantinya akan Kak Retno jalan. Pertanyaannya, kenapa sih bisnis model itu penting dalam perjalanan usaha? Kita lihat ya. Nah, alasannya ada 4 poin. Yang pertama, membantu memetakan arah bisnis. Ya. Yang kedua, identifikasi sumber pendapatannya. Yang ketiga, mengelola resiko dan tantangan. Dan yang keempat, mudah dikomunikasikan ke pihak lain. Kita bahas satu persatu nih, Kak. Ya. Terkait alasannya kenapa harus punya model bisnis, Pak? Gitu ya. Teman-teman saya jualan, main jualan aja dulu ya. Silakan aja kan gitu. Bisa jadi model bisnisnya terbentuk pada saat dia jualan. Ya silakan gitu ya. Semua sama baiknya tergantung situasi maupun kondisinya. Ya, tapi pada umumnya rata-rata orang kalau memulai bisnis itu pasti akan ada model bisnisnya dulu. Karena akan membantu memetakan arah bisnis yang jelas. Karena model bisnis ini memberikan gambaran yang jelas ya tentang bagaimana perusahaan beroperasi untuk mencapai tujuannya menurut Peter Drucker. Dan ini mencakup beberapa elemen, Kak. Jadi elemen-elemen ini ya sebagai eh, hal yang nantinya akan kita tawarkan ya kepada investor atau pemilik modal gitu atau punya yang punya kepentingan. Nah, elemen ini berkait dengan target marketnya, strateginya, keuangan yang ingin dicapai, nilai-nilai perusahaan dan lain sebagainya. Karena dengan kita memiliki bisnis model, ya apa sih selanjutnya strategi yang mau kita jalanin gitu ya? Kita udah punya arahan. Strateginya apa sih? Tentu saja ini strategi itu kan yang kalau kita sudah tetapkan tiba-tiba terjadi apa perubahan gitu kayak pandemi ya di sini juga harus memiliki kemampuan agility, kemampuan beradaptasi gitu ya. Dalam menentukan apa bisnis model, kita intinya kita akan menentukan arah yang jelas gitu dan strategi apa yang akan kita lakukan. Ya, kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi sumber pendapatan. Nah, bisnis kamu tuh pendapatannya apa? Apakah bisnis fashion itu ya kalau ini Kak ya kalau Kak Retno sudah punya bisnis fashion ya kira-kira pendapatannya dari mana selain dari pakaiannya, selain dari media sosial, pendapatannya dari mana lagi menurut Kak Retno? Dari penjual, dari pembeli yang membeli produk kita. Oke, dia kan berarti kan dia membeli produk pakaiannya dia beli. Selain dari produk pakaiannya dari mana lagi yang bisa dihasilkan? Menurut Kak Retno jualan secara online, secara offline. Kira-kira sumber pendapatannya mana lagi yang bisa Kak Retno dapetin selain orang itu membeli produk? Belum kepikiran ya? Belum. Iya nggak apa-apa kan lagi latihan ya. Contoh misalkan ya Kak Retno, Pak saya memberikan pelatihan juga Pak gitu ya. Pelatihan buat orang-orang yang pengen punya, misalkan Kak Retno produsen ya, membuat baju muslim gitu ya. Karena itu juga bikin produsen gitu ya. Saya akan membantu orang-orang yang pengen punya bisnis fashion seperti saya, Kak. Jadi saya memberikan pelatihan berbayar. Itu pendapatan. Yang kedua, karena saya produsen punya bahan-bahan yang nggak kepakai, Pak. Ya, bekas-bekas jahitan, itu bisa diolah lagi, Pak. Itu pendapatan juga. Lalu, Pak, saya juga buka reseller. Ya, pendapatan. Nah, itu reseller juga bisa menjadi sumber pendapatan. Yang kelima, Pak, saya buka franchise juga, Pak gitu. Oh, itu juga menjadi pendapatan gitu. Pak, saya juga buka les Pak menjahit. Nah, itu ya bisa jadi pendapatan. Pak, saya juga memberikan pelatihan penyalur penjahit-penjahit Pak untuk di daerah Banjarmasin. Oh, itu juga pendapatan. Jadi, walaupun main bisnis kita adalah menjual produk baju muslim, ternyata di luar itu banyak dari baju muslim ini yang bisa kita jadikan sumber pendapatan. Saya jual nasi pecel ayam saya jual gitu ya. Teh manis ya, lele, terus apa lagi nasi, sambal, buka franchise itu juga bisa menjadi sumber
pendapatan gitu ya. Kemudian mengelola resiko dan tantangan ya. Dengan adanya bisnis model kita akan tahu nih resiko-resiko pasar ya. Kompetitornya siapa aja ya, persaingannya bagaimana kan gitu ya. Jadi kita akan mengetahui. Lalu yang keempat, mudah dikomunikasikan ya ke pihak lain ya. Jadi dalam menjelaskan bisnis model kita atau bisnis kita itu akan jelas dan terstruktur Kak dalam menyampaikan ide maupun rencana bisnis kita. Jualan apa lu? Ya gue jualan apa, ayam bakar gitu ya. Ayam bakar apa? Ya ayam bakar kayak biasa kan gitu. Nah, karena dia nggak tahu sebenarnya arah apa, bagaimana sih menjelaskan bisnis kita yang tepat, pitchingnya seperti apa. Nah, secara keseluruhan teman-teman apa? Secara keseluruhan Kak Retno bahwa eh, model bisnis ini merupakan alat yang krusial ya dalam sebuah bisnis ya untuk merencanakan maupun mengelola bisnis secara efektif gitu Kak. Ya, kita harus bisa memastikan. Gitu. Nah, next. Nah, ini komponen-komponennya. Jadi, saya bikin ya, ini izin, Mr. Izzy. Jadi, saya punya bisnis desain, saya belajar dari Hijrah Coach, tapi kurang bahasanya terlalu tinggi lah, gitu. Ya, Coach kemudian izin saya tanya, ini, halo, ya, 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 waktunya udah habis Coach. Jadi oh udah mungkin habis ya. ya boleh agak Oke, cepat-cepat sedikit 5 menit oke, kita siap. closing ya. Oke, siap. eh Kak Retno, ini ada 13 pertanyaan yang nantinya Kak Retno harus jawab, selesaikan ya. Dan ini akan menjadi tugas prakteknya Kak Reno juga ya. Jadi mulai dari siapa target pembeli Kak Retno, yang kedua bagaimana memenangkan hati customernya Kak Retno dengan cara seperti apa ya. Lalu apa sumber pendapatan Anda ya? Sumber pendapatannya apa yang tadi saya jelasin ya. Ini berkaitan dengan customer gitu ya. Kalau kita gak ambil lurus vertikal itu berkaitan dengan customer. Kalau horizontalnya itu berkaitan dengan siapa, people-nya siapa nih ya. 147 itu people, 2, 5, 8, 11 itu bagaimana proses, 3, 6, 9, 12 itu berkaitan dengan hasilnya apa. Nah, Kak Retno ini dijawab ya, nanti boleh diskusi dengan saya ya. Jadi saya akan bantu mentoring Kak Retno supaya bisa memiliki bisnis desain. Walaupun kita belum tahu kapan diwujudkan, tapi kalau kita punya bisnis desainnya itu akan terbenak gitu. Saya bisa mewujudkan ternak itu 1 tahun Kak. 1 tahun baru tereksekusi. Nah ini ya Kak Retno, ya, apakah dapat dipahami Kak Retno? Paham, Pak. Oke siap ya, karena mengikat waktu. Nah ini juga ada tips dari saya ya. Namanya The Value Ladder, Kak Retno, strategi untuk menciptakan berbagai tingkatan produk atau poin dengan nilai yang meningkat. Banyak pelatihan cara mudah untuk mendapat 1 miliar dalam 6 bulan bisnis. Nah, kuncinya tuh di sini ya. Ada free offer, intro offer, lead offer, basis offer gitu. Eh, Contoh saya misalkan menjual fitness ya fitness. Ya. Berarti gimana caranya supaya saya bisa meningkatkan penjualan? Pak, saya nawarin ada Pak paket VVIP. Berapa harganya? 2 juta per tahun. Wah, saya nggak punya duit 2 juta. Pak, turun lagi. Jadi, value ladder tuh mulai dari saya menawarkan pelatihan gratis, dia coba sekali, dia udah rasakan, saya dapat nomor handphonenya, ya, saya tawarkan dia misalkan yang harian. Oh, dia nggak mau yang harian, saya tawarkan yang mingguan, naik lagi. Oh, dia nggak mau mingguan, saya tawar yang bulanan. Oh, dia nggak mau lagi, mau yang tahunan. Dia pengen tahu, saya mau yang tahunan, saya mau yang eksklusif, kita tawarkan lagi. Nah, value ladder tuh menentukan, oh gimana caranya orang supaya mau menggunakan produk kita gitu kan. Berarti kalau baju muslim fashion, misalkan mulai tukarkan baju muslim kamu dengan saya. Gratis ditukarkan gitu. Atau kita bayarin baju muslim kamu atau lain sebagainya. Gimana cara awalan supaya dia bisa merasakan atau ada kunjungan gratis ya, dapat es teh manis ya. Jadi kalau apa? Ada satu perusahaan furniture saya lupa namanya, ada di otak karena waktunya sudah sedikit ya. Jadi dia memberikan es krim untuk orang datang melihat-lihat. Dia datang untuk apa dapat es krim gitu ya. Itu value ladder. Kemudian ada piramida kebutuhan dasar pelanggan nih Kak. Ya, jadi orang itu ada kebutuhan dasarnya Kak. Dari 4 kelompok. Mulai dari yang dampak sosial atau social impact, lalu ada perubahan hidup, lalu ada yang berkaitan dengan emosi dan berkaitan dengan fungsi. Nah, tentu saja dari kelompok-kelompok ini ada turunannya, ada peluangnya.
gitu. Tapi yang paling bagus itu berdasarkan fungsi dan emosi, karena gede banget tuh ya. Ada 30 nih Kak. 30 peluang untuk kita menciptakan nilai dari produk kita. Jadi bisa kita sesuaikan gitu ya. Mulai dari fungsi ya, misalkan fungsi produk ABC, sambal ABC. Ada yang botol, ada yang saset. Sampo ada yang botol, ada yang saset. Ada yang kemasan kecil, besar. Pepsodent ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Secara fungsi saya pengen bepergian, liburan. Kalau beli odol yang besar, sayang banget nih. Mendingan beli yang kecil. Itu secara fungsi. Emosi, kalau lihat di iklan-iklan, bagaimana teh sari wangi itu bisa menghangatkan suasana. Bagaimana minuman fruity bisa mencairkan tongkrongan. Padahal kan nggak semua kayak begitu. Ya kan? Nah itu bagaimana produk fashion ya, Kak Reno, itu bisa secara emosi. Kan gitu. Perubahan perilaku, ojek online, ya, cuci sepatu, laundry itu perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku dari produk fashionnya kakak itu bagaimana? Dampak sosial, ya, banyak dampak sosial itu contohnya beli produk, kamu akan menyumbang jembatan. Setiap ada pembelian, hasil keuntungan kita akan berikan ke yatim piatu, itu dampak sosialnya. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan dapat. Ini tips aja, ya. Oke, sudah saya jelaskan tentang bisnis model secara singkat ya. Mungkin yang emang lebih tepatnya kalau bicara bisnis model tuh waktunya panjang. Tapi pesan dari saya adalah ketakutan adalah penghambat bisnis jika ada peluang, jika itu adalah sebuah peluang manfaatkan karena ada pelajaran yang berharga. Nah, ini Kak ya tugas praktek mandirinya selama 1 minggu ke depan ya nanti akan dijelaskan lagi oleh admin. Jadi saya nanti pengen Kak Reno itu membuat bisnis model, tentu saja saya akan dampingi dan membuat the value ladder ya. Nanti bisa diingat ya value ladder. Jadi bikin tangga mulai dari harga yang termurah sampai yang termahal. Mungkin seperti itu di sesi kita hari ini ya. Saya telah kelewatan 10 menit ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan aja dari Kak Reno, silakan Kak, sebelum kita selesaikan sesi di pagi ini. Silakan. Batas pengumpulannya itu hari apa ya mengerjakannya tugasnya? Oke, mungkin bisa dibantu Mr. Izzy Ya, tugasnya bisa diselesaikan untuk sesegera tugasnya. mungkin, ya. Cuma untuk Untuk tugas nanti pengumpulannya, akan diinfokan lagi ya via WhatsApp Kak. Nanti akan diinfokan oleh tim Wiragama atau dengan saya nanti akan saya tanyakan gitu. Hmm. biasanya pengumpulan tugas maksimal di hari Kamis, Kak. Ada lagi yang ditanyakan mungkin dari Kak Reno? Ya, kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan untuk hari ini. Dan Di Coach hari Mirza Hari juga Kamis. Kamis. sudah, Coach Mirza Ya, juga standby gitu ya di grup untuk Itu oke. absen nggak ada ya? gak ada. Nanti dari tugas, kalau tugas mengerjakan maka dianggap hadir gitu. Ya, Dan ini nanti juga kami akan bagikan rekaman kelasnya gitu ya, karena semuanya recorded. ya. Nanti kita bagikan. Itu saja mungkin untuk kelas hari ini dari Coach Mirza. Mungkin ada closing statement. Oke. Ya, dari saya tadi closing statement-nya ya. Di sini. Ya, ketakutan penghambat bisnis jika ada peluang, apalagi gratis dimanfaatkan karena itu akan menjadi pelajaran yang berharga. Dan saya akan tetap mendampingi teman-teman jika ada yang ingin tanyakan. Ya, reach me, jangan ragu, sungkan. Dan itu bagian dari support dan komitmen saya dengan Indowira. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat baik untuk kehidupan personal maupun profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mr. Iji. Silakan, Mr. Baik, terima kasih Coach Mirza atas pembelajarannya hari ini. Luar biasa sekali. Ya, jadi nggak terasa 90 menit sudah berlalu, bahkan lebih gitu ya. Jadi semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat bagi peserta dan yang melihat mungkin via rekaman juga gitu ya untuk mendapatkan manfaatnya untuk materi pada kesempatan pagi hari ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan Ya, pembawaan materinya. Kita tutup kelasnya dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum ya, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, saya izin tutup Zoom-nya ya. Ya, Thank you, Coach. oke. Yuk, sama-sama.